Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bakri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyerapan algoritma asimetris RSA untuk keamanan data pada aplikasi penjualan CV sinergi komputer Duolingo. Baik, pertama adalah abstrak. Masalah keamanan data merupakan masalah yang sangat serius dalam kegiatan bisnis di digital. Kegiatan bisnis di era digital merupakan kegiatan bisnis yang sebagian besar menggunakan teknologi aplikasi komputer serta menjadikan komputer server sebagai tempat menyimpan data dalam kegiatan bisnis. Ya. Pertama, pendahuluan. Masalah keamanan data merupakan masalah yang sangat serius dalam kegiatan bisnis digital. Kegiatan bisnis digital merupakan kegiatan bisnis yang sebagian besar menggunakan teknologi aplikasi komputer serta menjadikan komputer sebagai server sebagai tempat menyimpan data-data dalam kegiatan bisnis, sehingga dapat disimpulkan media komputer menjadi faktor utama dalam kegiatan bisnis yang dilakukan. Ya, keamanan satu, data yang menjadi masalah utama adalah bukan hanya data yang tersimpan di komputer saja, namun juga keamanan data yang dikirimkan lewat jaringan komputer dan aplikasi komputer, tapi keamanan data yang tersimpan dalam database. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang database. Database merupakan sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik tersusun yang dapat digunakan melalui sebuah program komputer tertentu untuk menjalankannya. Keamanan database menjadi solusi terakhir pada saat aplikasi komputer mengalami gangguan yang disebabkan oleh pihak luar setelah berhasil melewati keamanan jaringan komputer dan keamanan aplikasi komputer. Ya, dalam sebagian kegiatan bisnis, keamanan database menjadi masalah utama setelah menjamin keamanan pada jaringan komputer dan aplikasi komputernya. Contoh misalnya seperti pada kegiatan bisnis penjualan peralatan elektronik, yaitu database akan menyimpan data-data penjualan seperti data produk, data pelanggan, serta hak akses pelanggan. Dan jika kegiatan bisnis tersebut terintegrasi dengan identitas data lainnya, antara lain kartu kredit, maka harus menjamin kerahasiaan identitas dan karena menyangkut privasi pelanggan. Ya, keamanan database dapat dilakukan dengan beberapa cara, contohnya pembatasan hak akses pada database tertentu, penggunaan nama file data yang hanya dipahami oleh pemilik aplikasi dan tidak terdapat pegawai yang dapat mengakses database tersebut, dan kemudian mampu untuk memahami alur database yang ada sehingga terhindar dari manipulasi data dan lainnya, serta merupakan metode kriptografi pada aplikasi terhadap file data dalam database-nya, sehingga tujuan file data yang disimpan menjadi lebih terjamin privasinya dan tidak dapat dimengerti oleh pihak dalam. Oke, di sini kriptografi itu sendiri merupakan ilmu dan sekaligus seni untuk mengamankan data yang dalamnya terdapat algoritma tertentu yang bertujuan sebagai confusion untuk membingungkan atau pembingungan dengan cara mengubah teks polos, plain text, menjadi teks yang tidak dapat dibaca artinya secara langsung oleh manusia atau teks rahasia, ciphertext. Ya, kriptografi mempunyai proses enkripsi di mana dapat mengubah teks atau data tersebut secara rahasia, ciphertext, plain text menjadi teks rahasia, ciphertext. Kemudian akhirnya proses dekripsi yang dapat mengembalikan teks rahasia, ciphertext menjadi teks atau data plain text. Dalam proses ini digunakan kunci rahasia. Semakin banyak kunci rahasia yang digunakan, maka semakin bagus. Ya, algoritma kriptografi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu algoritma simetris dan algoritma asimetris. Ya, contoh algoritma kriptografi asimetris yaitu algoritma RSA Rifes Samir Adelman. Penerapan algoritma kriptografi RSA menjadi solusi yang baik pada sistem penjualan yang akan dibangun oleh CV sinergi komputer Duolingo. Untuk menjamin kerahasiaan data yang disimpan database merupakan penjumlahan angka sehingga isi datanya tidak dapat dimengerti oleh pihak lain. Ya, baik. Kedua, metodologi penelitian. Ada beberapa poin untuk metodologi penelitian. Ada 4. Pertama adalah analisis sistem. Pada langkah ini peneliti melakukan analisis data. Kemudian yang kedua, desain sistem. Pada langkah ini peneliti membuat desain dari aplikasi tersebut berupa struktur data, diagram blok, proses keamanan pada database.
representasi antarmuka dan membuat algoritma RSA yang akan diterapkan langkah selanjutnya. C. Pembuatan kode program atau coding. Nah, di sini peneliti melakukan pengkodean atau coding untuk membuat program sesuai dengan desain sistem sebelumnya. Pada langkah ini adalah aplikasi komputer yang telah dikerjakan sesuai dengan desain sistem. Kemudian di pengujian. Langkah selanjutnya adalah sistem baru yang telah dibuat, maka akan dilakukan pengujian guna memperbaiki kesalahan atau error dan hasil aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Ketiga adalah hasil dan pembahasan. Hasil, analisis sistem, desain sistem, kemudian desain sistem itu terbagi antara blok diagram, kemudian desain database, membuat algoritma RSA. Pada algoritma RSA ini dipilih bilangan, misalnya nilai bilangan prima untuk P sama dengan 11 dan Q sama dengan 29 algoritma tersebut. Kemudian yang keempat adalah mendesain tampilan input dan output. Desain ini terdiri dari desain yang untuk admin dan desain untuk konsumen. Kemudian yang ketiga, pembuatan kode program. Ya, proses pembuatan program ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Program yang dibuat menyesuaikan dari rancangan database, rancangan input dan rancangan output. Yang terakhir adalah pengujian. Nah, proses pengujian ini dilakukan guna menguji algoritma RSA dapat diterapkan pada aplikasi yang direncanakan. Ya, pada saat proses pengujian seperti pada gambar 2 di bawah ini, ya kita bisa lihat sampai dengan gambar 14 terlihat bahwa algoritma RSA yang digunakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu informasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersimpan di database dalam bentuk enkripsi angka. Ya, proses pengujian ini terdiri dari kata admin, data konsumen, data kategori barang, data produk, dan data dari produk. Ya, seperti yang gambar yang kita lihat. Kemudian pembahasan, ya, pembahasan itu terdiri dari beberapa poin juga. Ada 5 poin, ada 6 poin, 7 maksud saya. Pertama adalah kita ambil dua bilangan prima, yaitu nilai P dan nilai Q. Di mana nilai P tidak sama dengan nilai Q. Di sini peneliti memilih nilai P sama dengan 11 dan nilai Q sama dengan 29. Ya, dihitung nilai, kemudian pilih nilai E, kemudian proses enkripsi rumus. Ya, mungkin berdasarkan hasil pengujian pada penerapan algoritma untuk keamanan data pada aplikasi penyaluran sinergi komputer Lubuk Linggau berbasis web yang telah dilakukan oleh peneliti. Setiap data yang diinputkan ke dalam aplikasi penjualan, data atau karakter yang dimasukkan tersebut disimpan di database berbentuk enkripsi. Penjualan angka jika data yang dimasukkan lebih dari satu karakter, tapi jika data yang dimasukkan hanya satu karakter, maka data atau karakter yang dimasukkan tersebut tersimpan database berbentuk enkripsi angka. Ya, terima kasih. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas penelitian yang kami lakukan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.